Selamat bertemu lagi dalam renungan kita pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan saya sangat excited pada hari ini karena saya percaya Tuhan sudah siap untuk memberikan makanan rohani untuk kita lagi pada hari ini. Saya terujah dengan firman Tuhan pada hari ini karena Tuhan berikan semangat yang baru pada Anda dan saya setiap hari untuk kita tetap mempunyai bukan hanya zeal ataupun sebuah semangat ataupun kehidupan yang bergairah di depan Tuhan, tetapi kehidupan yang sangat berarti, bermakna, malah saya boleh katakan dalam bahasa Inggris adventure, hidup bersama dengan Kristus. Nah, sebelum kita teruskan renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya mau pimpin kita dalam doa, karena saya percaya ada kuasa ketika kita menyerahkan semuanya dan berharap hanya kepada Tuhan untuk melaksanakan sesuai dengan keinginan dan isi hati Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat indah ini untuk dapat bersama, walaupun secara online, secara atas talian, tapi dapat bersama merenung firman Tuhan. Dan saya percaya Bapa di sorga, apa yang telah Engkau berikan sebagai wahyu pada hamba-Mu, Engkau berikan berkat remah, malah berkat kebenaran firman Tuhan kepada kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengar firman-Mu, Engkau yang berbicara di hati kami, Roh Kudus yang menjadi guru kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kelima, dia mengatakan demikian. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat. Saya percaya firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 5 ini merujuk kepada apa yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam dunia ini, ketika dia menjadikan segala sesuatu dalam dunia ini menjadi baru. Malah dia katakan dalam firman Tuhan, dalam Wahyu dia katakan dia menjadikan Yerusalem baru. Dia menjadikan langit baru, bumi baru, dan segala sesuatunya baru. Dan saya percaya ini akan terjadi. Tetapi saudaraku, tahukah kita bahwa apa yang Bapa di sorga telah berikan kepada kita melalui Kristus Yesus ketika dia mati dan bangkit untuk kita, memberikan segala sesuatu baik kita, apa yang telah diberikan kepada kita. Saya ingin beritahu kita pada pagi hari bahwa Bapa di sorga, walaupun dunia sekeliling kita nampaknya seperti masih dalam keadaan rutin, satu yang stereotip, satu yang keadaan yang biasa, malah kita lihat keadaan dunia yang bukan semakin baik, tapi semakin memburuk. Tapi apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu menjadikan dalam kita menjadi baru. Malah segala sesuatu menjadi begitu luar biasa. Sehingga kita berbeza dengan pribadi-pribadi atau orang-orang di luar sana. Mari kita lihat ini dalam 2 Korintus pasal yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan ini agak panjang, tapi saya mau bawa kita untuk membaca firman Tuhan ini. Karena jikalau Wahyu bicara tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang, dan perubahan atau pembaharuan atau menjadikan suatu baru itu yang ada di sekeliling kita. Tapi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21 itu merujuk kepada perubahan yang ada dalam kita, yang kita miliki di dalam kita. Walaupun di luar sana masih seperti satu yang rutin, satu yang biasa, satu yang masih berlaku, seakan-akan suatu yang terlalu stereotip. Amin. Dan apa yang Tuhan katakan ini dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21 ini adalah merujuk kepada apa yang di dalam kita, atau lebih tepat apa yang ada dalam roh kita, bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, bukan berdasarkan apa yang ada dalam tubuh kita ini secara fisikal, secara fisiologi, tetapi apa yang kita miliki dalam roh. Karena di roh kita memiliki segala sesuatu. Semua telah menjadi baru. Segala sesuatu telah dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mari kita lihat ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Dia katakan begitu, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah melihat Kristus menurut ukuran manusia, maka sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, Paulus menegaskan dalam tulisannya ataupun firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ini, dia menegaskan bahwa siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dan dia katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, luar biasa. Dalam kehidupan Kristen kita setiap hari, kadang-kadang kehidupan kita ini terlalu biasa. Hidup melalui rutin setiap hari, bangun pagi, kemudian yang bekerja bersiap untuk pergi bekerja, kemudian selepas kerja sebelah petang balik, kemudian bersama dengan keluarga berehat, malam kemudian siang berulang lagi. Jadi saya merasa bahwa sesuatu yang terlalu yang rutin itu, dan saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan menyatakan bahwa setiap hari kehidupan kita ini adalah satu yang baru. Tidak ada yang rutin, tidak ada yang sama seperti kemarin, sama seperti yang sebelum. Dan setiap hari adalah hal-hal yang Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah prepare untuk kita sebagai orang yang percaya, sesuatu yang sangat luar biasa. Seakan-akan saya katakan bahwa setiap hari ada saja surprise yang Tuhan sediakan dan siapkan bagi kita orangnya sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan mengatakan, aku telah menjadikan segala sesuatu baru di dalam kamu. Sehingga apa yang kita lihat di luar sana adalah kita lihat dengan kacamata apa yang kita miliki dalam roh, yaitu segala sesuatu yang adalah baru. Amen. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 1. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 dan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-16. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Sungguh luar biasa. Dia katakan begini, ayat yang ke-12 dia katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak yang berkuasa, memiliki kuasa sebagai anak-anak Bapa di sorga. Wah, saya bayangkan apakah yang kita miliki, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh execute atau laksanakan, ataupun bukan saja kita alami, tapi kita menyebabkan itu terjadi. Karena kita adalah anak-anak Bapa di sorga yang luar biasa. Haleluya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dia katakan. Ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan begini, karena dari kepenuhannya, dahulu saya tahu bahwa kasih karunia itu datang setiap hari fresh. Tapi hari ini saya melihat bahwa kasih karunia itu sudah ada. Cuma menunggu kita untuk explore, untuk melihat, malah untuk seperti Habakuk berada di atas menara dan menanti-nanti apakah jawaban dari Tuhan, atau apakah yang Tuhan mau lakukan untuk saya pada hari ini. Wah, luar biasa. Dia katakan begini ayat yang 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wah, luar biasa. Kasih karunia demi kasih karunia. Maksudnya kasih karunia yang kita ada hari ini, wah, yang kita miliki sekarang ini, Tuhan perbaharui lagi dengan kasih karunia. Maksudnya Tuhan mau kita memiliki dan mengalami setiap hari kasih karunia yang baru dalam Tuhan. Lalu saya teringat satu lagu yang selalu saya nyanyikan lama dahulu. Sekarang agak jarang-jarang saya nyanyi lagu ini, nyanyikan di gereja-gereja, yaitu seperti ini.
Kasih setia Tuhan tidak berubah, kemurahan-Nya tiada batasnya, baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saya percaya inilah ketika yang ilham Roh Kudus, Yohanes mengatakan bahwa oleh karena kepenuhan Yesus Kristus kita mengalami, kita diberikan kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap hari yang baru. Sehingga ketika saya melihat kebenaran firman Tuhan ini, saya sangat excited. Saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak mau kita melalui kehidupan kita ini secara rutin ataupun secara stereotip. Bangun pagi seperti itu, kemudian melalui hari itu, dan akhirnya petang dan menjelang malam, kemudian esok mula lagi hari yang baru. Apalagi kalau itu adalah kerja yang rutin bagi kita sebagai seorang pekerja dengan kerajaan atau swasta. Dan saya dapat bayangkan juga kalau orang yang tidak dapat melakukan apa-apa dan diam-diam di rumah, dan kita dapat rasakan betul pada waktu PKP, terlalu hidup ini terlalu hambar. Tetapi bila melihat dan kebenaran firman Tuhan ini, mengecap kebenaran firman Tuhan ini, saya sangat excited dan saya mau ini dirasakan oleh semua jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan katakan, seakan-akan Dia katakan, Denny, setiap hari yang saya berikan kepada kamu, every day, each day, adalah satu hari yang baru, satu hari yang penuh dengan kemurahan yang Tuhan mau berikan kepada saya. Dia katakan, saya mau berikan kepadamu. Wah, saya katakan, Tuhan, kalau begitu ada sesuatu yang surprise yang Kau memberikan dan mau nyatakan yang Kau mau saya lihat dan alami setiap hari. Dia katakan, yes, that's it. Itulah yang perlu dipikirkan, perlu dilihat secara roh oleh semua jemaat Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku sudah menjadikan semuanya baru di dalam kita. Dan semuanya dibayar oleh Yesus Kristus dengan kematian di kayu salib. Dia katakan, Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa mengalami kebenaran, dibenarkan oleh Allah. Wah, luar biasa. Dan saya bayangkan hidup yang penuh dengan kekudusan, penuh dengan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Bapak di surga hidup dalam kita, kita dalam Dia. Roh Kudus berserta dengan kita, sentiasa bersamanya, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita. Wah, bagaimana kita lalui hari itu, hari yang kita lalui per hari itu, tentu luar biasa. Saya percaya inilah iblis, dia coba menutup supaya kita tidak melihat ini. Dia coba menggunakan mata fisikal kita untuk melihat secara semua di sekeliling kita yang terlalu rutin, terlalu biasa, malah mungkin ancaman dan sebagainya. Tapi Bapak sekarang mau kita melihat dengan mata rohani bahwa setiap hari ketika kita bangun pagi, mungkin dengan alarm clock ataupun biology clock, ataupun kita bangun secara dengan kebiasaan yang sudah kita buat setiap hari, mungkin awal pagi, mungkin agak lewat dan sebagainya. Tapi bila kita bangun setiap hari, kita melihat bahwa wah, this is the new day. Ini satu hari yang baru yang Tuhan mau nyatakan sesuatu yang luar biasa untuk Anda dan saya. Ada satu lagi firman Tuhan yang saya mau kita renungkan bersama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1. Wah, luar biasa. Suka firman Tuhan. Dia katakan begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sok terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Wah, saya percaya kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dan mengalami ini dengan iman, saya percaya setiap hari yang kita lalui, setiap hari yang kita jalani adalah satu hari yang baru untuk kita dapat kesempatan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Malah firman Tuhan dalam konteks ini supaya kita menjadi berkat kepada orang sekeliling kita. Kita menjadi terang. Karena firman Tuhan mengatakan terang telah datang. Kita sudah diperbaharui. Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Dan dia katakan yang kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita. Wah. So, mengapa dalam 2 Korintus dia katakan ayat yang ke-5 ayat 17. Sekali lagi, dia katakan ayat yang 17, dia katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Jadi kehidupan kita ini bukan sesuatu yang lama, aku masih seperti yang dahulu. Tidak.
Tapi kita sudah mengalami pembaharuan yang luar biasa. Malah setiap hari adalah satu lagi, bukannya di dalam kita, tapi di luar kita. Kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi efek, kita boleh menjadi kesan di orang sekeliling kita. Bahwa sungguhnya apa yang baru dalam diri kita akan mengalir untuk menjadi berkat. Bukannya dalam diri kita, keluarga kita, tapi orang-orang sekeliling kita. Oh, haleluya. Sehingga firman Tuhan dikatakan begini dalam ayat 28 Matius 12, yang ayat terakhir saya ingin berikan dan kongsikan bersama kita pada pagi hari ini. Dia katakan begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, ketika Yesus respon dengan orang-orang Farisi ketika dia katakan, wah, dia mengusir setan dengan kuasa setan, dia menggunakan kuasa Beelzebul. Tuhan katakan kalau satu kerajaan itu saling berlawanan ataupun saling ada perselisihan, ada pertentangan, itu kerjaan tidak akan kukuh, dia akan jatuh, dia akan kolaps. Nah, dia katakan Yesus katakan ini, dan dia tegaskan sini, dia katakan bahwa jikalau saya mengusir setan dengan kuasa, dia katakan sini dengan kuasa Roh Allah, nah, kita memiliki Roh Allah dari kita. Sesungguhnya dia katakan kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Macam itu boleh aplikasi dalam kehidupan kita. Jikalau kita menggunakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk memerintahkan hal-hal yang rutin dalam kehidupan kita supaya jadi bukan hanya stereotip ataupun menjadi biasa-biasa. Tapi kita perintahkan, kita nyatakan, kita istiharkan bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi, yang baru terjadi. Dalam konteks ini mengusir iblis, mengusir setan. Itu bukti bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak ada kesempatan untuk melihat kerajaan Allah manifest dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak praktikkan apa yang sudah kita miliki. Karena Kristus mengatakan ini, dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, Roh Bapa di sorga, Roh Kudus. Itu menyatakan bahwa di dalam kita ada kerajaan Allah yang sudah datang, ada yang beroperasi, yang bukan berorganisasi tapi yang melaksanakan dan juga execute kuasa di dalam kita dan di luar kita. Oh, haleluya. Saya bersyukur karena kesempatan dapat bersama-sama pada pagi hari sekali lagi. Saya percaya firman Tuhan apa yang kita sampaikan, saya percaya firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada pagi hari mendorong kita, menguatkan, meneguhkan kita, dan menjadikan kita melihat setiap hari dalam kehidupan kita bukan lagi satu yang rutin, tapi ada semangat yang baru. Wah, kita katakan kepada diri kita dengan iman setiap hari bila bangun pagi, kita katakan apalagi Tuhan mau lakukan yang luar biasa, apalagi kejutan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya, apalagi surprise yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan saya pada hari ini. Wah, saya percaya hari yang kita lalui akan menjadi berbeza sebelumnya. Selalu kita lalui secara rutin, tapi kita lalui dengan penuh semangat, penuh dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang memberikan dan membangkitkan semangat, membangkitkan zeal dalam kehidupan kami untuk terus hidup dan memiliki dan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami melihat bahwa setiap hari dalam kehidupan kami adalah suatu yang kesempatan baik kami melihat surprise kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Oh, haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, Engkau telah menjadikan semuanya baru di dalam kami. Kami tahu suatu hari nanti Engkau menjadikan segala sesuatu di sekeliling kami. Dunia baru, langit baru, Yerusalem baru. Tetapi Bapa di surga, Engkau sudah melaksanakan dalam diri kami ketika Yesus tinggal dalam kami. Roh Kudus mendiami hidup kami di dalam Roh. Kami memiliki kerajaan Allah dalam hidup kami. Dan kerajaan itulah yang membezakan kami dengan apa yang ada di luar sana, kerajaan dunia ini, sehingga kami boleh hidup dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh semangat daripada surga, melihat bahwa setiap hari ada satu lagi kesempatan untuk kami melihat kuasa, kasih, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sehingga kita bertemu lagi, Tuhan memberkati, kasih karunia berserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. From beginning to